Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu min makril ghina. Ancaman bagi orang-orang yang menunda-nunda pembayaran padahal dia mampu, ya. Jadi makril ghina itu orang yang suka menunda bayar utang padahal dia mampu. Qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad SAW, makrul ghaniyyi zulmun. Makrul ghaniyyi utawi wong kang ndendek ngendeng wong sugih iku zulmun kezaliman. Wa idza utbi'a ahadukum lan kalane den anut sapa salah siji sira kabeh ala maliin ingatase wong kang sugih, mali itu malah dia kebak, ya. No, maksudnya di sini kaya. Faliyat tapi maka intilah sapa si ahadukum. Wa qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. La yuhibbu wa la demen sapa Allah Gusti Allah al-ghaniyya dzaluma. Ingatase wong kang wong sugih tapi suka ndolimi. Wala syaikhul jahula lan ora wong kang tua bodoh. Wala faqira al-mukhtala lan wong melarat sombong, sombongnya apa? Wa an Khawlah binti Qaisin qala, lan saking Khawlah binti Qais dawaken kana ana sapa kana ana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa wasakun min tamarin, satu wasak berisi korma lirojulin kadwe wong lanang min bani Sa'idah saking bani Sa'idah. Fa'atahu maka nekani maring bani Sa'idah yaktadihi natrapi. Fa'amaro maka perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rojulan ing wong lanang minal ansori saking golongan ansor ayak yahu yen tang lampai sapa rajul ing ansor hu ing ma faqadahu maka apa namanya mutusaken tamaran ing onta ing apa orma duna tamarin salat duna tamarihi faqadahu maka mutus, ya. Sapa si rajul ing korma tamaron ing korma duna tamarihi ora korma si rajul fa'aba maka nolak sapa si rajul ayak balahu ing yen tak nerima sapa rajul ing tamar. Faqala maka ngucap sapa ini? Mengucapkan rajul ataruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ala faqala ataruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anatah bakal nolak sira ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa sira rajul na'am ya. Waman lan iku sapa ahaku waman te sapa iku ahaku karo habil adli kelawan lakone keadilan.
min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saking Rasul itu siapa kalau nggak mau dikasih? Jadi laki-laki ini dapat bagian korma, tapi bukan bagian dia. Ya, ketika diberi ditolak, padahal itu dari Rasulullah. Nah, kemudian ditanya, kamu nolak? Iya. Nah, gitu kan. Siapa yang paling Ustaz, kenapa kamu menolak? Ya, siapa yang lebih berhak melakukan satu keadilan ketimbang Rasulullah? Artinya apa? Artinya nggak mungkin Rasulullah itu tidak adil. Dia tidak akan memberikan kormanya orang lain kepada dirinya. Kalau Rasul sudah menjadikan korma itu buat dirinya, ya akan dikasih kepada dirinya. Nggak mungkin dikasihkan orang lain. Makanya ketika yang dikasihkan itu punya orang lain, dia nggak mau. Ini bukan punya saya. Fakta halat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidumuhi. Ini fakta halat dengan dumu itu satu kalimat. Ya. Jadi kalau ada bahasa Arab itu ada kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat itu jadi satu. Ya. Kalau tidak jadi satu itu artinya berbeda. Misalkan orang Arab itu kalau membaca berita itu kalau lakia itu artinya lako, lakia itu artinya ketemu. Ya. Itu lakia dengan masro'ahum itu mesti dari siji, yang artinya tewas. Berita itu lakia arba'ah wa isrina sahson masro'ahum. Nah, artinya telah tewas 24 orang misalkan. Nah itu kalimat itu lakia dengan masroh itu jadi satu. Ya. Lakia khomsina syahson minal Yahudi ya masro'ahum. Nah itu masro'ahum dengan lakia itu mesti jadi satu. Itu artinya tewas ya 20 orang Yahudi gitu. Ya, paham ya? Lakia Isrina atau lakia isruna min apa biladi Bandung bisa babi asuyul sebab itu apa banjir masro'ahum. Nah ini masro'ahum dengan lakia ini artinya apa? Artinya tewas karena sebab banjir di Bandung 20 orang itu bahasanya gitu ya. Nah kayak kalimat iktahalat dumu'ahu itu iktahalat itu kecelakaan. Kukur itu artinya kata celaka ngerti ya celaka ya. Itu item-item yang di mata perempuan itu ya. Kalau sebetulnya bukan untuk perempuan aja itu kan kalau celaka itu ada obat itu obat. Ya obat buat memberningkan mata itu. Orang Arab sering menggunakan misalnya mbak-mbak tapi abang-abang itu boleh. Saya dulu waktu itu sering sekali sama bapak saya itu suruh dikasih itu celak. Makanya alhamdulillah sampai sekarang saya pakai kacamata itu kacamata dekat dulu. Nah, plus saya masih jos mata saya itu. Melihat jauh itu, apalagi yang bening-bening ini masih kelihatan saya. Iya, alhamdulillah. Saya dari kecil itu pakai celak. Nah, itu iktahala itu artinya selakan. Nah, dumu itu artinya air mata. Maksudnya Kanjeng Nabi bercucuran air mata. Atau bukan bercucuran air mata ya, bercelak. Orang kalau mau nangis, air matanya belum netes tapi sudah keluar. Nah, itu kan celakan dari celakan bayi mata. Nah, ini celakan bayi mata. Nangis tapi belum sampai nangis tapi bahasa Jawa berbes mili. Nah, angin meminta rahmat alaihi ingatase hayawan kang gemremet anak indure ning bumi. Wa nunul bikhari lan nun itu apa namanya ikan. Wa nunul bikhari lan ikan yang ada di lautan. Walaisalan orang anak iku min abdin sabaya saking hamba. Yalwi kang
muter-muter sapa sing abet gharimahu ing gharime sing abet wa huwa lan uta sing abet iki ya sidunemu abet illa kataballahu alaihi angin bakal nyatet sapa Allah alaihi atas abet di kulli yaumin wa lailatin ing dalem saben-saben dina lan bengi dicatat apa isman dosa. At-tarhibu fil iqradi. Qala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu qardin shadaqatun. Utahe saben-saben utang iku shadaqatun shadaqah. At-tarhibu fil iqrad anjuran untuk memberikan utang. Wa qala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailan usriya bihi ra'aitu ningali sapa isun kata kanjeng Nabi lailatan ing dalem sijining bengi usriyakan siwet dan isra'akan di kelawan isun maktuban kale den catet pintu surga as-sadaqatu bi amsi asla bi asri amsalih as-sadaqatu utawi sedekah iku bi asri amsalih. Ini sod atau sin situ. Shin. Ya, di sini sod, di salah ini. Ini mestinya shin ya. Bi asyri amsalih. As-shadaqatu sedekah iku bi asyri amsalih. Kalau yang buku yang itu, kitab yang itu setakan itu tuh banyak yang salah itu. Ya. Saya baca itu banyak yang salah. Itu salah huruf, salah harokat. Bi asri amsalihha kelawan 10 podo neni sedekah. Wal qardu lan utawi utang iku bisa maniata asyara kelawan 18. Kanjeng Nabi itu lihat di pintu surga. Itu ada tulisan orang yang sedekah itu akan dibalas dengan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Tapi kalau ngutangin itu 18. Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Fakultu maka takon sapa isun bi Jibril kelawan ya Jibril kaifa syarat kaifa hal kaya apa syarat dadi apa as-shadaqah tu sedekah bi asyrati lawan 10 wal qarduran utai ku bisa maniyata asyara kelawan 18. Faqala maka dawu sapa Jibril li anna sadaqata kana sedekah iku taqa'u tumiba sedekah fi yadil ghani ing dalem tangane wong kang sugih wal faqiri lan wong kang melarat wal qardu lan utang iku la yaqa'u ora bakal tumiba apa qard illa fi man huwa angin maring wong kang utahe seman iku muhtajun mbutuhaken ilahi maring qard. Jawabnya kenapa kalau tulisannya itu di pintu surganya itu sedekah diwales 10 kali lipat. Tapi kalau utang dibalasnya nanti akan 18 kali. Ya, Jibril tanya. Nabi tanya, Jibril, kenapa kalau sedekah itu kok akan dibalas dengan 10, tapi kalau hutang dibalas dengan 18? Nah, kata kanjeng Nabinya, apa sebabnya kata kanjeng Nabi itu? Dijawab sama malaikat Jibrilnya, kalau sedekah itu bisa jatuh kepada orang kaya, bisa jatuh kepada orang miskin. Kalau utang, itu jatuhnya ke orang miskin. Utang itu jatuh kepada orang yang membutuhkan. Ya enggak? Ada enggak orang yang utang terus enggak butuh? Orang utang itu mesti butuh. Jadi ada plus menolongnya. Hari sedekah, enggak mesti kan dikasihkan sama orang butuh. Ya enggak? Sedekah kan sama siapa saja. Nah, kalau utang mesti yang utang itu orang butuh. Nah itu, makanya lipatnya itu 18. At-tarhibu fil qardil ladzi yajurru naf'an.
At-tarhibu utawi ancaman minal kordi saking utang allati yajurru kang narik apa allati naf'an ing manfaat. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man aqrada fala ya'khudhu hadiyatan. Man utai sapa nek aqrada ngutangi man fala ya'khud maka ojo ngalap man hadiyatan ing hadiah. Ancaman ngutangi tapi mengambil ngalap apa? Mengharapkan manfaat. Wa kana lan ana sapa Abu Hanifah radhiyallahu anhu la yajlisu ora bakal linggih fi dhilli jidarin fi dhilli jidali gharimihi ing dalem au bau apa temboke gharimnya wa yaqulu lan ngucap kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Kullu qardin saban-saban utang jarro kang menarik utang itu naf'an ing manfaat fahuwa mangka utawi jar iku riban. Qard iku riban. Utang yang menarik manfaat adalah riba. Makanya yang namanya riba ngutangi ini tipis-tipis banget itu. Kalau nggak bisa komunikasinya, nggak bisa tasarrufnya, ini bisa jatuhnya itu dosa. Ya, sama seperti ziarah kubur itu tipis banget antara syirik dengan apanya? Dengan ziarah kuburnya itu, dengan tujuan asli ziarah kuburnya. Itu kalau salah-salah itu bisa salah. Mirip-mirip, makanya ziarah itu harus dituntun. Jangan sampai kemudian ziarah jalukin kuburan. Tujuan Gusti Allah. Nah, ini bahaya itu. Jadi makanya beberapa kelompok di Indonesia itu atau di dunia ini kelompok Islam yang masih tetap melarang ziarah kubur. Kenapa? Ya karena khawatir. Dulu juga ziarah kubur dilarang itu karena khawatir imannya orang Islam akan terganggu. Wa qala nda usopo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida aqrada ahadukum tatkala ngutangi sapa ahadukum salah suci sira kabeh akhahu ing sedulure ahadukum itu kordon ing utang fa ada maka ngupai hidayah ilaihi sop maring ahadukum tobkon ing satu tobak itu lapisan ya tafsila lah mungkin sih. Fala yakbalhu maka ojo nerima sapa akadukum ing tobak. Au hamalau atawa nggawa. Ya, nanggung ya. Ing akadukum alat dabati ing atase dabahnya, kendaraannya. Fala yarkabha maka ojo nunggang. Sapa akadukum ha indabah illa ayyakuna angin yenta anak jara lumampa bainahu antarane akadukum wa bainahu lan antarane qarat qabla dzalika illa ayyakuna angin yenta anak ya apa jara lumampa bainahu antarane si akadukum wa bainahu lan antarane sapa wong kang utang ya obadalika ing dalam sadurunge mengkono-mengkono matkur. Kalau kamu ngutangi teman kamu ya jangan terima imbalan ya jangan terima imbalan ya atau gratifikasi au khamalahu ala dabatin ya wis kok ira tunggang tekanter nunggang mobil ya kecuali memang sudah ada perjanjian sebelumnya. Nah ini kan mirip-mirip. Ini kalau salah-salah ya masa nggak boleh nerima hadiah saja. Nah niatnya
nggak nerima hadiah, tapi dikasih hadiah. Ya kan sulit saya. Hah? Hukum sulit kan, menjangkau hati itu kan sulit. Oh, hukum sifatnya dohir, hati sifatnya apa? Ya andohir, bukan yang dohir. Gimana hukum mau menjangkau apa? Hukum mau menjangkau sesuatu yang tidak tampak, yang bisa dirasakannya itu sama pribadi, sama individunya. Ya nggak mungkin lah menjangkau ke sana. Makanya mirip-mirip. Ya. Sedangkan hukum kan hanya bidzawahir, nahkumu bidzawahir. Makanya ini kayak gini, ini mirip-mirip. Makanya kamu hati-hati, jangan buru-buru memutuskan. Ya, banyak hal-hal di lingkungan kita ini, beberapa problem, ya, di mana jangan buru-buru memutus secara fikihnya. Karena fikih itu elastis. Sangat bertergantungan kepada elatnya, ya, dan elat itu sangat banyak pertimbangannya. Bisa pertimbangan sosial, bisa pertimbangan kemanusiaan, bisa pertimbangan hukum. At-targhibu fis sulhi, anjuran untuk melakukan perdamaian. Qala dawu sapa Allah Ta'ala la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'ti ajran 'azima. Surat An-Nisa ya. La khaira ana kebagusan fi kasirin in dalam akeh min najwahum saking rahasianya mereka. Illa man aing wong amana kang wis merentaken sapa wong bisodakotin kelawan sedekah au ma'rufin atawa awe bagus au islahin atawa islah perdamaian bainan nasi antaran manusa wa malah sebenarnya yaf'al lampaiman dalika ing mukono-mukono mazkur ibtigha amal taatillah krana ngarep ridhoe Gusti Allah fausauta nuktihi maka bakal nekaken sapa isun ing si ya suwung ajron aziman ing pahala kang gedhe. Wa qala lan dawuh ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ing pestine wong mukmin kabeh iku ikhwatun saudara. Fa aslihu maka damaikanlah oleh kalian baina akhwaikum antarane dua saudaramu yang bertengkar itu. Wattaqullaha lan bertakwalah kepada Allah la'allakum menawa ana sapa sira kabeh iku turhamuna padha welas asih. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala wasulhu lan utawi perdamaian iku khairun bagus. Wa qala dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyami was salati was shadaqah. Ala ukhbirukum bakal tek khabari maring sira kabeh. Bakal ngabari sapa isun ning maring sira kabeh bi afdhala min darajatin. Kelawan perkara kang luwih utama 1 derajat ketimbang puasa. Was-sholati lan sholat, was-sodaqati lan sodaqah. Akan saya sampaikan sesuatu yang 1 derajat lebih tinggi ketimbang puasa, sholat dan sedekah. Waduh, qalu jawab para sahabat. Bala nji kanjeng Nabi. Qala dawu sapa kanjeng Nabi, islahu datil baini. Ya, itu katanya ya. Memperbaiki hubungan. Islahu datil bayi. Memperbaiki hubungan yang terputus. Ada 2 orang berantem jadi fasilitator.
untuk membuat islah antara dua orang atau dua kelompok. Sehingga clear, damai. Nah itu pahalanya besar. Fa inna fasadatil baini, maka setuna rusake datul bain hiya al halikatu adalah al halikoh. Halikoh itu asal katanya halak itu artinya cukur artinya. Artinya al halikoh di sini adalah mencukur amal kebaikan, adalah menyukur agama. Makanya mengakurkannya itu lebih baik satu derajat ketimbang amalan-amalan yang lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaktib ora goro. Lam yaktib ora goro man wong nama kang nyukulaken sapa siman baina isnaini antarane dua orang lius liha supaya akur. Ya. Sapa isnaininya itu. Wa fi riwayatin dan riwayat laisa bil kadzibi man aslaha bainan nas. Laisa oranana bil kadzibi kelawan wong kang bohong sapa man wong aslaha kang gawe islah sapa man bainan nasi antara manusia. Faqala maka dawuh sapa kanjeng Nabi khairon ing kebagusan au nama khairon atau nyukulakan kebagusan. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sulhu tawi damai perdamaian iku jaizun wenang bainal muslimina antara wong Islam kabeh illa sulkan angin perdamaian ahalla kang ngalalaken sulh itu haraman ing perkara haram au harram atau ngaramaken sulh halalan ing perkara kang halal. Yang namanya perdamaian itu diperbolehkan di antara orang-orang muslim, bahkan itu dianjurkan kecuali perdamaian menghalalkan barang haram, mengharamkan barang halal. Kecuali yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu suluh yang tidak dianjurkan, bahkan dikecam. Babul khiwalati utawi bab khiwala. Khiwala itu ligeran. Qala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam matlul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda membayar hutang padahal dia mampu untuk membayarnya itu kezaliman. Ya. Kamu ngutang sama teman kamu itu mampu bayar utang. Terus ditangguhkan komaning beyak sugiki maning. Ya, enggak bayar lagi, janji lagi. Wa idza utbi alan tatkalane denut beruni sapa akadukum salah suwijine sira kabeh alamaliin ingat atase wong kang suki fal yattabi maka nganut. Ya. Kamu punya utang sama si A. Ya. Nah terus utang kamu itu dilimpahkan sama saya. Dah utang kamu saya yang bayar. Ya, namanya ikhiwala. Utang kamu saya yang bayar. Jadi utangnya kamu tuh ditanggung sama saya. Berarti kamu sudah nggak punya utang. Berarti yang punya utang saya, nanti saya yang bayar. Dialihkan namanya. Ya, boleh itu. Begitu tuh boleh. Ya, memindahkan utang itu boleh. Ad-domanu tanggungan. Qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad SAW. Man farraja man utai sabana iku farraja. Membuka atau menyelesaikan menggangaken an muslimin saking problem orang muslim ikurbatan ing satu kerupakan. Al hadis artinya al hadis di sini maksudnya itu hadisnya sama dengan hadis yang sudah ditulis di sini, ya. Wa kana lan ana sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu dawu Ibnu Abbas lazima rajulun ghariman lahu bi asyrati dananira.
Lazima netepi sapa rajulun wong lanang ghoriman ing utang lahu kang iku kaduwe si rajul bi asrati danarira kelawan 10 dinar. Pakola maka dawuh sapa Ibnu Abbas ma ufariku kamangka ora bakal misahaken sapa sun ing sira hatta takdiani sehingga natrapi sira panjenengan ing kaula au taktiani atau nekani panjenengan ing kaula bi hamilin kelawan tanggungan hamil ay kafil fatahammala maka nanggung laha maring laha maring asyrati dananir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu maka nekani sapa Kanjeng Nabi hu ing sirajul biha kelawan asyrati dananir min wajhin ghairi mardin saking arah kang ora den ridhoi faqadha maka mutusaken faqadha maka ya ha ing asyrati dananir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu saking sirajul waqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi alhamilu gharimun. Alhamilu utai wong kang nanggung iku gharim alhamilu iku gharimun wong kang ngutangi. Asyirkah syirkah itu berkongsi koalisi patungan barengan sekuton dari bahasa Jawa. At-tarhibu min khiyanati ahadis syarikaini lil akhar. Ancaman perbuatan khianat terhadap salah satu partner dari yang lainnya. Kamu berkongsi, berpartner dengan orang lain, ya. Kemudian berkhianat. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man khana man utai sapane ku khana khianat siman syarikan ing partnernya fima iktamanahu ing dalem barang kang ngamanati ya alai ngatasé si man wastar ahulan mematuhi lahu kaduwe siman fa ana maka utai isune ku bariun bebas lebaran minhu saking siman. Warawalan riwayatakan sapa Abu Dawud wal Hakim wa sahahahu. Yaqulu dawu sapa Allah Subhanahu wa taala ana salisus sarikaini. Ya. Saya itu kata Allah orang ketiga dari dua orang yang apa? Yang kerjasama. Saya ini orang ketiga kata Allah dari dua orang yang berpartner, bekerja sama. Malam yahun selagi keduanya tidak berkhianat. Sopo akaduhu masalah suwijine syarikain, sohibau ing bature akaduhuma. Fa'idha khona maka tetekalane khianat. Sopo akaduhuma khoroj itu maka medal sopo isun min bainihima saking antarane syarikain itu. Kalau salah satunya khianat, saya keluar, kata Allah. Jadi saya ini orang ketiga dari orang yang bekerja sama. Kalau salah satunya membohongi, mengkhianat kepada yang lainnya, saya putuskan untuk keluar. Waja'a, zada nambahi. Roznun waja'a syaitonu. Rozinun, ya. Rozin itu tenang ya.
Wa ja'alan teka sapa asyaiton teka setan. Wa qala ndau sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam arbaun man kunna fihi kana munafiqun khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fi khaslatun minan nifaq. Arbaatun ono papat. Man utai sapa ana iku kunna ana sapa siman fihi ana ing dalam arbaun kana maka ana sapa man iku munafikan munafik. Munafik khalison kang murni. Wa man sapa iku kana ana sapa siman fihi ing dalam arba'ah. Ya. Fihi iku ing dalam arba'ah khoslatun utai tingkah minhunna saking arba'ah kana maka ana. Khoslatun fihi iku ing dalam arba'ah khoslatun apane khoslatun bagian minan nifaqi saking kemunafikan hatta yada'aha sehingga ninggal sapa man ha ing nifaq. Idza haddasa empat orang itu empat perkara itu kalau kalian itu ada di dalam salah satu dari tiga ini berarti munafik. Idza haddasa kadzaba. Kalau berbicara bohong. Munafik. Apabila berbicara selalu berbohong. Wa idza tumina khana. Apabila diberikan amanat khana khianat. Wa idza ahada dan kalanya berjanji ghadara melanggar. Kalau berjanji melanggar. Kasih amanat berkhianat. Berbicaranya bohong. Wa idza khasama fajaro. Lacut dan apabila bermusuhan itu lacut. Itu kan dulu dinyanyikan sama Kang Haji Roma Irama itu ya. Hah? At-tarhibu al-wakalah. At-tarhibu min khiyanati ahadil wakilaini lil akhar. Ancaman bagi pengkhianatan salah satu wakil bagi yang lain. Saya mewakilkan ke kalian, terus kaliannya khianat. Fihi ma fi khiyanati akhadhi syarika ini. Fihi ma barang fi khiyanati akhadhi syarika ini dalam khianatnya salah suwijine orang yang bekerja sama. Ini kok hadisnya nggak ada ya? Ada situ? Nggak ada ya? Berarti sama dengan hadis yang lain. Al-iqrar at-tarhibu minal iqrari binasabin kadiban au jahadahu. Ya, ancaman ya, ikrar itu pengakuan dengan satu nasab, pengakuan nasab bohong atau juhud. Qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manid da'a manutai sapane wong iku idda'a ngaku-ngaku sapa man nasaban ing nasab. Wah, ini lagi musim ya. Ba'alawi ini. Ini PWI LS-nya seneng nih. Yang ada hadisnya nih. Ini kalau yang ngajinya ada yang dari PWI, catat. Manidda'a manutai sapane wong iku idda'a ngaku-ngaku man nasaban ing satu nasab. Layak arifu kang ora weru sapa siman ing nasabe kafara maka kafir sapa siman billahi kelawan Gusti Allah. Waduh. Wa man intafa wa musafan iku intafa nafi'akan man min nasabin saking siji nasab wa indaqqa. Dan senajan apa namanya? Daqqa lembut ya, terperinci
kafaro maka kafir sapa siman billahi kan Gusti Allah. Tuh, orang yang ngaku-ngaku nasab padahal itu nasab tidak diketahui, ya, itu kafir kepada Allah itu, ngingkari kepada Allah. Lari dari Allah itu. Apalagi kalau nafeaken. Nafeaken itu saya tidak mengakui bapak. Dalam satu hadis lagi diriwayatkan ini, man intasaba li ghairi abihi fahuwa ya'rifu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Orang yang menasabkan ke orang lain padahal dia itu nyata-nyata bukan orang tuanya, ya, itu haram masuk surga. Ya, kamu misalkan anaknya siapa, tapi pengen kelihatan keren, biar anaknya siapa, ya, ya, wah, itu nyantolaken, ya, itu fal jannatu alaihi haramun. Banyak itu. Sekarang ini, ya, bapaknya kurang populer. Nah, kurang populer bapaknya. Mbaknya kurang populer. Yang populer itu mbaknya orang lain. Ya. Oh, cuma dicantolakan baik. Supaya apa? Supaya ngambilnya yang populer. Fal jannatu alaihi haram. Ya, ada tuh di hadisnya. Fal jannatu alaihi haram. Kamu bapaknya bin Anu, bapaknya mbahnya itu Anu, nggak pati populer tuh. Tapi lebih populeran misalkan mbahnya istrinya. Akhirnya kamunya pengennya jadi keluarganya istrinya. Padahal di dalam Islam itu nasab itu lewat bapak. Lewat bapak. Patrilineal, ya, nasab itu bapak. Banyak sekarang lagi musim. Ya serobah, nggak apa-apa. Ya, hari tanggung sendiri saja. Ini hadisnya ada. Warawalan diriwayatkan sapa Ahmadu anna lillahi ta'ala ibadan. Setune kadhe Gusti Allah ibadan. Yaitu seorang hamba la yukallimuhum ora bakal guneman maring ibad yaumal kiamati sapa Gusti Allah. Wala yuzaki lan ora bakal berseni sapa Allah maring ibad. Wala yang durulan ora bakal ningali Gusti Allah ilahi maring ibad. Walahum lan iku kaduwe Gusti. Walahum lan iku kaduwe si ibad adzabun alim, yaitu siksa kang pedih. Ila den ucapaken waman lan iku sapa ulaika ya Rasulullah. Utawi mengkono utawi mereka itu ya Rasulullah. Jawabnya qala mutabariun min walidayhi. Yaitu orang yang bebasakan min walidayhi saking kedua orang tuanya. Rohibun anhuma. Lalu rohiba kalau sama fi artinya senang, kalau sama an artinya apa? Benci. Rohibun anhuma, benci kepada kedua orang tuanya. Wa mubarriyun min waladihi, bebasakan saking anaknya. Wa rajulun lan wong lanang an'ama kang awe nikmat alaihi ngatasé rajul sapa kaumun kaum. Fa kafara mangka kafir sapa si rajul. Ya, nikmatahum ing kenikmatane kaum. Jadi salah satu yang tidak bakal dilihat sama Allah besok di hari kiamat adalah orang yang tidak mengakui keturunan dari orang tuanya. Wis karuan sampean iku bin dadap, bin waru, bin pelem, bin nangka, aku bapakku ya jemong karena kurang populer, kurang terkenal,
Ya, akhirnya kemudian tidak mengakui. Orang tidak mengakui itu kan tidak mesti saya bukan bapaknya, kan nggak mesti. Ya, itu kan verbal. Tapi kalau kamu tidak menampakkan orang tua kamu merahasiakan, itu kan sama saja dengan tidak mengakui. Ya, tidak mengakui itu nggak mesti kemudian saya kan nggak ngomong, nggak mesti begitu. Ya, ente tidak membanggakan orang tua kamu, tidak masangkan orang tua kamu. Kamu siapa? Kamu ini dari keturunan Bani Anu. Padahal nyata-nyata itu tuh dari ibu. Itu nyata-nyata istrinya. Kalau dianya kan mungkin Bani Dadap, Bani Waru, Bani Blangkunang. Tapi tidak mau karena kurang ngetop. Itu dosa besar itu. Namanya apa? Namanya mutabarri'un min walidayhi. Mau melepaskan keturunan dari orang tuanya. Jelas-jelas. Ya. Wal muradu al-ima al-in'amu bil idki. Wal muradu lan tekan dan karepaken iku al-in'amu bil idki, yaitu kenikmatan dengan memerdekakan. Kenikmatan pahala dengan memerdekakan hamba. Karena memerdekakan hamba itu pahalanya besar. Li khabari muslimin krono ana kabar liwat ya muslim. Man utaya sapane wong kutawalla kauman bi ghairi idzni mawalihi, nguasani satu kaum bi ghairi idzni mawali, tanpa izin mawalinya, fa alaihi maka iku kata siman laknatullahi, laknate Gusti Allah wal malaikati lan malaikat wan nasilan manusa ajmaina sekabehane. Gak boleh orang menguasai seseorang tidak izin dari walinya. Layuk balu ora den terima minhu saking man yaumal kiamati apa adlun keadilan wala sorofun. Lan perilakunya, tasarrufnya. Al-ariyatu. Al-ariyah. Arya itu apa? Pinjaman. Ya. Sesuatu yang membebani kebutuhan manusia, kebutuhan umum. Ya. Qala dawu sapa Allah Ta'ala fawailun lil musallin, neraka wel bagi orang yang sholat. Loh, orang sholat kok ada dimasukin ke neraka wel? Yaitu alladinahum ang sholatihim sahun. Yaitu mereka-mereka yang sholatnya itu apa? Lalai. Alladinahum yura'una wa yamna'unal ma'u. Nah ini. Qala dawu sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al-ma'una huwa al-fa'su. Ma'un itu apa? Kata Ibnu Mas'ud, ma'un itu al-fa'su wadalwu wal kidru. Ya, apa itu? Dalwu itu ember, kidru itu periuk, ya. Wasbahu dzalika. Wal fa'su wadah kayak ember itu. Ma'un itu. Wahya riwayatun an Ibni Abbas, wahya lan teh riwayat iku riwayatun an Ibni Abbas. Wayat dulu akan alai ngatas riwayat iku marwiya. Barang kang diriwayatakan anhu saking Ibnu Abbas. Qala dawu kunna na'uddul ma'un an ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ariyatad dalwi wal kidri. Kunna ana sapa kami kunna uddu milang-milang kami al ma'una ing ma'un al ahdi Rasulillah. Ariatan krono nyiliakan, ariatat dalwi krono nyiliakan ember wal kidri lan wadah. Priuk ya. Wako priuk itu apa? Tempat nanak nasi. Apa? Panci. Waqala lan dawu sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi khalqan khalaqahum li hawaijin nasi. Inna lillahi stuna iku kadhe Gusti Allah khalqan ciptaan khalaqahum kang wis nyiptakan sapa Allahum ing khalaq
li hawaijin nasi kadue kebutuhane manusia. Yafrohu kang nutugaken apa annasu ilaihim manusia ilaihim fi hawaijim in dalam kebutuhan-kebutuhannya manusia. Ulaika al-aminuna min adabillah. Ulaika utai mereka itu adalah al-aminuna, kang aman-aman. Kabeh min azabillahi saking siksaane Gusti Allah. Gusti Allah itu menciptakan orang-orang yang fungsinya itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, ini orang-orang ini orang yang aman dari api neraka nih. Mudah-mudahan kamu, amin, menjadi orang-orang yang jadi perantara untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini orang yang paling aman dari anak sih wong. Gusti Allah ndadekaken loh. Orang-orang yang diciptakan oleh Allah itu dia itu menjadi perantaraan rezekinya orang lain misalkan. Ya. Banyak. At-targhibu minal ghadabi. Ancaman tentang ghadab. Ghadab itu apa? Marah. Qala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man akhadha minal ardi shibron. Man ghasab ya, bukan ghadab ya. Ghasab ya. Ghasab itu ngerampas. Ya. Kalau maling itu ngambil nggak bilang. Kalau ghasab itu ngambil bilang-bilang. Manuta sapa niku khakhoda ngalap man minal ardi saking bumi shibron kelawan sejengkal. Biwalira haki kelawan tanpa hak siman. Usifa maka depaden apus bi kelawan siman yaumal kiamati ila sab'i ardina. Maring pitung bumi. Barang siapa yang merampas tanahnya orang lain, mengambil tanahnya orang lain, satu jengkal saja. Ya, tanpa hak itu bakal dihilangkan nanti di kiamat itu sampai 7 bumi. Waduh. Wa qala nda usah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ghasaba rajulan ardon zulman. Man utai sapa niku ghasaba ngasab man. Ngrampas rajulan ing wong lanang ardon ing bumi zulman kelawan zalim lakiya bakal nemoni sapa Allah Gusti Allah wa huwalan halau tasiman alaihi iku ing atas siman ghadbanun utawi ghadban. Apa ghadban itu? Marah. Allahnya marah. Wa qala nda usapa kanjeng Nabi akan dihadapi sama Gusti Allah. Kamu ngadepi Gusti Allah. Ngadepi Satpol PP Melayu ngadepi Gusti Allah. Makanya Gusti Allah lagi nyewot. Orang harus dihindari nyewotnya Gusti Allah malah ira namanya Gusti Allah nyewot karena irae ngerampas apa? Tanahnya orang lain dengan tidak hak. Wa qala nda usapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakhilu ora halal li muslimin kadhe muslimin. Apa ayyahu dayan tangalap sapa muslim aso akhihi ing apa tekene sedulure bi ghairi binafsin kelawan tanpa ati sing bagus. Tibi nafsin itu ati yang bagus minhu saking sapa akhihi. Ya, ngambil tongkatnya temannya saja ndak boleh, apalagi tanah. Wa qala lan dawu sapa wa qala dzalika li syiddati ma harramallah. Dzalika utai mengkono-mengkono madkur yang begitu tuh ngambil tongkatnya temannya saja. Kalau tidak dengan hati yang baik itu dilarang. Tongkat. Untuk apa? Alasannya apa? Alasannya li syiddati ma harramallahu min malil muslimin alal muslim. Karena banget Allah maharrama barang kang ngaramaken sapa min malil muslimi saking harta orang muslim alal muslimi ing atase muslim yang lain. Itu saking Islam melindunginya hak-hak hartanya orang lain atas orang lain. Jadi hifdzul mal menjaga harta.
Ya, menjaga harta. Sampai orang lagi sholat. Ketika hartanya diambil itu boleh. Itu nggak membatalin sholat. Kalau harus berantem. Ya. Yang penting syarat yang lain tidak dilanggar. Misalkan nggak sambil ngomong. Pak pipok, bang. Kusing nyolongan Melayu ya tadi doloman itu terus akan sembahyang. Itu enggak apa-apa. Saya pikir saya itu nggak pernah akan ngalami. Saya itu ngaji fikih udah lama. Ya, orang mempertahankan hartanya ketika lagi sholat, ya, meskipun sambil berantem dengan orang yang mau ngambilnya, itu sholatnya enggak batal. Saya pikir saya itu hanya nggak pernah akan ngalami ya. Ini tahun 2012, saya itu haji sama bapaknya Kang Albi itu. Nah, saya haji. Nah, karena waktu itu tanggal 9 Dzulhijjah, istri saya itu biasanya menstruasi di awal-awal bulan. Waktu itu awal bulan. Makanya saya ajak istri saya itu udah nanti habis ifaldo, habis eh, apa namanya balang jumroh akobah. Habis akobah itu kita langsung ke Mekah saja. Meskipun jalan macet kita jalan kaki. Supaya kita bisa ifadah di awal. Artinya kalau nanti istri saya itu menstruasi itu tidak menunggu. Anak pulangnya itu seminggu setelah selesai hajian itu harus pulang. Takut nanti sulit untuk melakukan ifadah. Nah, nggak ada yang ikut cuman bapaknya Albi, Kang Haji Ilyas sama istrinya. Ikut sama saya langsung ke mana? Ke Mekah. Jadi Aqobah dulu sampai siang, jam 9 jalan kaki. Naik mobil, kalau nggak salah naik mobil, asal naik mobil aja. Akhirnya diturunkan jauh dari masjid, dari jalan kaki. Nah, terus saya ifadah. Nah, ifadah itu karena ifadah pertama itu kan banyaknya al-wafidin al-Arab ya. Orang-orang haji yang sekitar negara Saudi. Seperti orang Irak, Libya, ya, Mesir, Palestina, Yordan, yang tetangga-tetangga lah yang datang ke Saudi hajinya itu pakai pakai apa? Pakai mobil. Jadi mereka itu setelah ifadah kan langsung pulang. Langsung pulang itu. Jadi mereka ifadah itu di hari pertama. Udah jadi saya itu dengan orang-orang Arab besar-besar. Saya orang kecil ya. Masya Allah kecempet-cempet saya itu. Nah pas waktu itu sa'i itu kalau macet saya itu di luar. Nah karena di sana itu musim panas ya. Kalau misalkan orang nggak pakai sendal itu kakinya bisa melepuh. Maka sendal ini nggak boleh hilang. Jadi ketika pas lagi sa'i itu azan duhur, jadi kan terpotong nih sama sholat. Jadi saya sholat dulu nanti nerusin gitu. Jadi saya jejer sama istri saya sama bapaknya Albi itu samping. Terus sendalnya itu dititipin sama beliau, kasih kresek taruh di depan. Kita sholat duhur. Tengah-tengahnya sholat bubar, saya ketinggalan sholatnya. Dapat 2 rakaat saya baru ikut sholat. Karena sayanya lagi sa'i. Jadi pas selesai sholat duhur, saya nambah rakaat kan? Ya enggak? Yang lain bubar. Ada orang main nyomot aja tuh sendal kita itu. Main comot aja. Itu sama bapaknya Albi ditangkap tangannya. Kelihatan aja gitu kan. Dia menjelaskan tuh. Tapi nggak ngomong dia itu ya. Akhirnya dilepasin. Taruh lagi. Sholatnya terusin. Saya itu selesai itu. Ya Allah, ini fikihnya baru diterapin ini. Fikihnya baru bertahun-tahun saya ngaji, baru tahu ada kasusnya. Oh kasusnya sama saya sendiri ngalamin itu. Itu kasusnya begitu. Nah itu sholatnya tidak batal itu. Meskipun harus pendeng-dengan itu yang penting gak ngomong kan. Wah sendalnya mau diambil loh kiamat saya kalau sendalnya diambil. Jalan kaki bisa kakunya melodok gitu. Panas kan. Sendalnya taruh di depan, main diambil aja itu sama orang lewat atau orang sedang ya
pelangguran. Dikiranya kita nggak ngerti gitu kan. Kalau kita orang bodoh, ya kayak gitu dibiarin saja. Emang ada warung sendal di situ ya? Sedangkan dari Masjid Maranin Leminal itu ada 1 kilonya, jalan 1 kilo, nggak pakai sendal, kakinya bisa melepuh semua. Tambah saya tuh tawa aja. Ya Allah saya tuh ngaji fikih pirang-pirang mana contohnya ini. Itu tangkap itu dia mencirap lagi. Ya saya dia masa saya juga nungguin. Aku juga saya ikut mukulin kan tentunya kan ya. Ini soal mempertahankan diri gitu. Berantem. Itu nggak batalin sholat itu. Mempertahankan. Ya di situ sendal berharga. Berharga. Kamu tahu emas tahu berharga nggak emas? Emas itu tidak ada artinya kalau ada di tengah-tengah lautan. Yang paling berharga di lautan. Ada geselan emas, tak geselan kayu. Jadi emas dengan kayu berharga mana di tengah laut? Udah. Jadi berharga itu di mana gitu kan? Nah saya di situ yang paling berharga itu sendal. Punya duit 200.000 juga. Sudah sejuta juga mau nggak ada yang jual sendal. Orang butuh sendal semua. Asyuf'ah. Syuf'ah itu ngejogirga istilahnya. Ngejogirga itu gini. Qala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangkana lahu man utai sapane ku kana anak iku lahu kadoseman. Posyarikun sekuton fi rub'in in dalam perapatan au nahlin atau korma. Perempatan itu maksudnya ini istilah. Fala yahillu maka ora halal an yabi'a apa ayyabi'a yang tak dodol sapa simak. Dari sesari itu ahakul api sapa sesari di kelawan maba ini. Kamu itu punya mobil, punya motor, punya barengan. Ngerti? Barengan itu milik berdua. Ya? Paham nggak? Nah, kamu punya motor untuk diojekkan, untuk digrabkan. Nah, punya kamu dengan teman kamu harganya 10 juta, kamu 5 juta, teman kamu 5 juta. Berarti kamu tuh berkongsi kan? Ya, berkongsi dengan teman kamu. Nah, itu tidak bisa kamu itu melakukan sendiri. Ya, artinya melakukan sendiri itu gimana? Kalau misalkan kamu itu mau jual barang itu harus ditawar. Kalau ternyata teman kamu yang menjual barang bagiannya itu ke orang lain tanpa izinnya, maka teman partner kamu itu berhak untuk memaksa untuk menjual ke dirinya. Paham tidak? Saya dengan kamu nih tuku bareng motor, tuku bareng, tuku tanah bareng 10 bataan. Nah ketika kemudian saya itu mau menjual, itu harus ditawarkan ke temannya dulu. Partnernya dulu, ente mau beli nggak nih? Saya mau jual nih punya saya. Nah kalau ternyata dia itu tidak bilang, tahu-tahu dijual ke orang lain, maka saya ini berhak untuk merampas. Kamu tadi beli sama siapa? Sama teman kamu katanya. Berapa? 10.000, ini 10.000-nya saya bayar. Namanya hak suf'ah. Ngerti nggak? Si Budi sama si Cecep ini kerjasama beli tanah. Ya, si Budi ini tidak boleh menjual bagiannya ke orang lain, harus ditawarkan ke si Cecep dulu. Karena bareng bareng. Kalau si Budi ini menjual ke orang lain, maka si Cecep itu berhak untuk membayari.
Bud, bagian kamu dijual ya? Iya, sama siapa? Sama si Anton. Mana Antonnya? Ton, nih saya bayarin. Ah, punya hak. Namanya hak syuf'ah. Hak ngejogi rega. Bisa dipahami? Nah. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh. Harus ditawarkan. Ya. Nah, yang lain juga dimodelkan, dikiaskan seperti itu. Meskipun namanya bukan syuf'ah. Paham? Syuf'ah itu bagi sesuatu yang tidak bisa dipisah. Gelas dibagi loro bisa beli. Ya, Uma sih masih mending, tapi kan sudah kehilangan fungsi. Ah, Uma nih, punya saya berdua. Bisa dibagi dua? Bisa, tapi kehilangan fungsi. Dengan peciremon semono-mono aja dibagi loro. Oh, pecirnya jadi pawon. Makanya rumah itu bisa saja punya hak syuf'ah. Karena fungsinya nggak sama. Ya, mobil masa ditugal? Mobil setir siji. Kecuali mobilnya ada steering ngarep siji, mburi siji. Nah itu yang kayak gitu tuh punya hak syuf'ah. Tetapi kemudian disamakan dengan hak bersama meskipun namanya bukan syuf'ah. Misalkan, ya saya ini punya tanah nih. Nah seberang tanah saya ini tanahnya orang lain. Ini yang poksokibul tanah di sana ini kalau nggak nawarin ke saya itu kunyuk. Paham nggak? Dia harus nawarin ke saya dulu. Jangan ke orang lain dulu. Itu tata keramanya. Meskipun saya tidak bisa memaksakan. Karena ini bukan hak syuf'ah. Paham tidak? Tetapi etikanya di dalam Islam itu yang kayak gitu disamakan dengan syuf'ah. Artinya tawarkan dulu kepada orang yang terdekat. Barangkali minat. Itu untuk menjaga hubungan baik. Ya. Nah gitu. Ya. Kamu misalkan punya tetangga. Tawarin ke tetangga dulu barangkali pengen. Ya. Mas, sampean saya ini mau jual ini nih mobil saya. Sampean minat enggak? Waduh, maaf ya saya enggak minat. Oh ya, terima kasih kalau begitu saya tawarkan. Barangkali nanti teman saudara kamu, tetangga kamu nanya, "Oh, sampean kok enggak nawarin ke saya dulu?" Ya, itu meskipun bukan namanya syuf'ah, tetapi itu syariatnya seperti itu untuk menjaga kebersamaan, jaga persaudaraan, jaga hubungan baik antara tetangga, teman. Ya, segitunya Islam mengatur dalam kehidupan bersosial. Ya. Nah, kalau kerjasama sih atau bersarikat itu namanya syuf'ah. Ya. At-tarhibu min idza'il jari. Ancaman menyakiti tetangga. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa niku kana ana sapa samane ku minu iman man billahi wal yaumil akhir lan dina akhir fala yu'ti maka aja ngelorani sapa siman jarohu ing tangga. Orang tidak boleh menyakiti tetangganya. Wa man sapa niku kana sapa man iku minu iman billahi wal yaumil akhir fal yukrim maka mulia kana sapa siman taifahu ing tamu. Ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Manu tasapana iku yu'minu kana ana sapa man yu'minu iman man billahi kalawan Gusti Allah wal yawmil akhir dan akhir falyakul maka berbicaralah khairan yang baik. Aw liyaskut. Kalau enggak bicara baik diem. Cicing, jempek, menang baik. Wes. Ngomong asing bagus, bakal bisa ngomong bagus menang. Aja merojol ngomong blesak kabeh. Ya, berbicara yang baik. Kalau tidak, diam. Lebih baik diam. Bercacaran ngomong belenak. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum lisahibi. Khairul ashabi, sebagus-bagusnya solmet indallahi miturut Allah iku khairuhum,
sapane bae bagus si solmet mau, si wong mau di sohibi, kadue temennya. Ya, sebaik-baik sahabat itu adalah menurut Allah adalah apa? Siapa orang yang paling baik kepada sahabat? Wa khairul jirani indallah ta'ala khairuhum li jari. Sebaik-baik tetangga adalah menurut Allah adalah khairuhum li jari. Ya orang yang baik ke tetangganya. Ya. Kadang-kadang orang kan gini, ada orang kaya, punya tetangga. Tetangganya satunya miskin. Kata tetangga miskinnya, wah dia itu nggak baik sama saya, nggak pernah ngasih. Lah sirahe kan bagus, beliin wong sugiye. Masa sing dituntut kon bagus wong sugiye baik. Sing melarat teh bloli kon. Ari sing sugih ku tanggae siapa? Wong melarat. Wong melarat teh tangga siapa? Wong sugih. Yang disuruh baik siapa? Tetangga. Jadi jangan orang kayanya mulu yang suruh baik. Paham tidak? Oh, saya dimarahin, wah Bayi Mat katanya nggak baik sama tetangga. Ya, lo tetangganya baik sama saya. Orang saya nggak ngerasa dibaikin sama tetangga kok. Ya nggak? Kalau saya sudah baik, apakah tetangga saya juga baik? Yang dituntut untuk baik kan bukan saya saja. Saya ya dituntut untuk baik sama tetangga saya kan. Lah orang lain yang jadi tetangga saya juga harus baik kan, saya tetangganya. Paham tidak? Jadi sama-sama gitu loh dituntut sama hadis itu. Oh saya saja yang suruh baik. Paham tidak maksudnya? Kiai Yadi punya tetangga enggak? Kiai Yadi punya tetangga enggak? Punya. Kiai Yadi baik enggak sama tetangganya? Kok yang dituntut baik Kiai Yadimnya aja? Kiai Yadi bukan tetangganya mereka. Lah mereka tetangganya siapa? Kiai Yadi. Ya enggak? Lo Kiai Yadimnya yang disuruh baik itu Kiai Yadimnya saja. Orang lainnya kan tetangganya Kiai Yadib. Baik nggak sama Kiai Yadibnya? Hah? Baik nggak? Apa coba baiknya? Nah ini orang sering salah. Saya punya tetangga, ya tetangga juga punya saya. Saya kan tetangga saya. Saya ini tetangganya tetangga saya kan begitu. Yang disuruh baik itu siapa? Tetangga. Nah, saya suruh baik sama tetangga. Tetangganya aja baik sama saya. Karena saya ini tetangga saya kan gitu kan. Paham nggak? Artinya saling baik gitu loh. Jangan yang dituntut baik orang kayanya mulu, orang miskinnya nggak disuruh baik. Nah, dume-dume apa? Kelihatan orang kaya itu nggak imbang namanya ya. Menilai enak baik meriksa. Kira kau tuh meriksa. Ya, jadi jangan salah paham. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma amanabi man bata sab'an wa jaruhu ja'iun ila jambaihi wa huwa ya'lam. Ma amana ora bakal aman bi kelawan isun. Ma amana ora iman ya boleh. Ya apa akhirnya ya wis. Maka kempang bulut bayi mah. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yastaqim. Ora lempeng. Apa imanu abdin tidak lurus, apa imanu abdin imannya seorang hamba hatta yastaqima sehingga lurus apa qalbuhu hati si hamba. Wala yastaqimu hatta yastaqima sehingga jejak apa lisanu hamba. Wala yadkhulul jannata ora bakal mlebu sapa si hamba abad al jannata surga hatta yakmana sehingga iman sapa yakmana ngamanaken yakmana ngerasa aman apa jarum tangga siman bahwa ikohu ing keblesakan siman artinya tidak akan masuk surga sampai tetangganya itu merasa aman dari tetangganya yang lain, dari kejelekannya, aman dari kejelekan. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi 'alal muslimi haramun ma'luhu wa irduhu wa damu. Muslim alal muslimi ing atase wong muslim kang weneh iku haramun haram apa maluhu hartanya muslim wa irdu harga dirinya wa damu darahnya
hasbumriin wilangane awak-awakan minasyari saking perkara kang blesak au yahkira atau kang nginaaken akhahul muslima ing saudaranya kang muslim. Al qiradu qirad utang udah ya tadi tuh fihi ma fi syirkati yaitu sama dengan bab yang di bab syirkah itu. Al musaqatu mengairi sawah. Al aslu fiha ma rawa syaikhanu. Al aslu ta asala fiha dalam musaqat. Iku marwa barang kang ngriwayataken sapa syaikhanu Imam Bukhari Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaibar. Muamalah ahli Khaibar bisyatrin kelawan separo ma yakhruju. Bisyatri ma kelawan separone barang yakhruju kang ngedalaken. Minha saking ma min tamarin. Ya, saking bayana saking korma au zarain atau gagah. Ini asalnya musaqat ini kerjasama yang dilakukan oleh dua orang, pemilik modal dan pemilik sawah, penggarap. Ya, ini namanya musaqat. Ada mukhabaroh, ada musaqat. Kamu punya sawah, ya. Nah nanti ada orang yang penggarap. Ya udah, sawahnya sampean, yang garap saya. Ya, nah tinggal bibitnya mau dari siapa tuh? Gitu kok ya. Kalau bibitnya dari tuan yang punya tanah, dia cuma garap saja, nanti dibagi. Ya, yang garap dapat 40%, yang pilik tanah dan punya modal itu mempunyai berapa bibit? Itu 60%. Nah, kesepakatan itu. Nah, ya, itu dulu tanah Khaibar itu dilakukan kerjasama dengan orang muslim. Itu dengan cara musaqat. Al-ijarah at-tarhibu min ta'khiri ujratil ajiri ba'da faraghi amali. At-tarhibu utawi apa ancaman min ta'khiri ujratin mengakhirkan biaya sewa, biaya ongkos itu ya. Biaya ongkos tukang ba'da faraghi amalihi setelah selesai pekerjaannya. Ya. Tukang kalau sudah selesai kerjaan harus segera dibayar. Qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Utu al-ajiro." Berikanlah oleh kalian al-ajiro ing pegawai, ing pekerja, ajrohu ing ongkosnya. Qabla ayyajifain dalam sadurunge garing opo arokuhu keringetnya. Keringetnya si ajir. Wa qala dawu sapa kanjeng Muhammad qala dawu sapa ta'ala. Salah satun ana khosmuhum yaumal kiamat. Ini hadis yang sama ini. Ya. Berilah upahnya pekerja setelah dia melakukan pekerjaannya, jangan sampai kalau perlu istilahnya. Kalau perlu sebelum keringatnya kering. Kasih. Ju'ala itu fima fil ijaro. Ini sama dengan di bab ijaro hadisnya. At-tarhibu minhuma, ancaman dari keduanya ini. Al-ijaro wal ju'ala. An Jabirin radhiyallahu anhu saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha nyegah kanjeng Nabi anil mukhabarati saking mukhabarah wa an Sabit bin Dhahhak annan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah kanjeng Nabi
anil muzara'at saking muzara'ah. Ini sama saja nih. Muzara'ah dengan mukhabarah. Ya. Sama tadi dengan musaqat tuh, modelnya gitu. Perjanjian menggarap tanah. Ihya'ul mawat, menghidupkan tanah mati. At-targhibu fi ihyaiha, anjuran menghidupkan tanah mati. Qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad SAW, man ahya ardon maitatan falahu fihi ajrun wa ma akalatil afiyatu minha fahuwa lahu shadaqatun. Man utai sapane wong iku ahya ngurip-urip man ardon ing bumi maitatan kang mati falahu maka iku kadue siman fihi iku ing dalem ihyaul mawat ajrun utai pahala wa malan barang kang akalat wis mangan apa alfa al afiyatu makhluk hidup minha saking ma fahuwa mangka utawi ma akalat lahu kadue si wong ya shadaqatun utawi sedekah. Siapa-siapa yang menghidupkan tanah mati maka itu baginya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ahya ardhan maitatan fahiya lahu. Man utai sapane kang urip-urip tanah yang mati maka baginya tanah itu. Wa fi riwayatin dalam sejarah riwayat man ahata haiton. Man utai sapane ku ahata gawe tembok sapa siman. Haitan ing tembok ala ardin ing atas siji tanah. Fahiya maka utawi ard iku lahu kadua siman. Walaisa li irqin dzalimin haqqun lan ora ana iku kadue keringat kang dolim hakun apa hakun hak. Orang yang menghidupkan tanah mati itu baginya. Para ulama ini berbeda pendapat. Ya. Kalau menurut pendapat madhab Abu Hanifah kalau nggak salah, itu orang yang menghidupkan tanah mati, tanah yang tidak digarap, ya. Kemudian dia nembangin sendiri, beresin sendiri, tanamin apa, maka itu buat dia. Bebas. Nah, kalau Imam Syafi'i tidak bisa begitu. Ya, itu tergantung pemerintahnya. Kalau memang pemerintahnya itu membebaskan, ya berarti yes. Tapi kalau pemerintahnya itu membuat aturan, maka ya ikut aturan pemerintah. Karena nanti jangan sampai tabrakan dengan as-sam'u wa ta'atu alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha malam yu'mar bima siyatin. Faida umiru bima siyatin falasam awala ta'ata ya. As-sam'u wa ta'atu alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha. Kita ini diperintahkan untuk taat kepada pimpinan. Apa yang kita suka atau tidak suka. Selama tidak memerintahkan untuk melakukan maksiat. Harus taat. Pimpinan kemudian menyepakati untuk membuat undang-undang. Nah kita ini Indonesia itu punya undang-undang dasar. Di dalam undang-undang dasar itu disebutkan bahwa udara, tanah, udara, dan lautan itu milik negara. Berarti di Indonesia sih tidak berlaku ini itu. Ya, karena tanah di seluruh Indonesia itu adalah milik negara. Kecuali yang sudah dimiliki oleh pribadi. Ya. Sisanya adalah milik negara. Tidak ada berarti di Indonesia sih ihya'ul mawat, menghidupkan tanah mati. Untuk dirinya paling-paling diberikan hak guna tanah. Atau hak memanfaatkan tanah.
Ya, tapi untuk memilikinya tidak bisa. Karena Indonesia sendiri memiliki undang-undang yang mengatur untuk itu. Itu loh ya. Oh, aja sampai ente anak hadis semacam itu tuh langsung tuh Kalimantan, sing kosong-kosong dibabati kabeh ora ya. Fahiyalahu sih. Berarti ini punya saya nih. Wah, ya ditangkap pemerintah ini ya. Al-waqfu at-targhibu fihi, wakaf dan apa anjuran untuk melakukan wakaf. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata tatkala mati sapa ibnu Adam ing qita amalu." Putus amalnya illa min salasatin kecuali 3. Shadaqatin jariyatin sedekah yang terus berjalan mengalir, aw ilmin yuntafa'u bihi atau ilmu kang bermanfaat. Awaladin solehin atau anak yang soleh ya ulahu. Anak soleh tapi ndongakan, dua anak soleh ndongakan ya soleh. Ya, jadi tinggal sodakotun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi. Awaladin solehin. Lukoto itu barang temuan. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dhalatu. Ya. Perkara yang hilang. Hilang-hilangan. Wal luqatatu dan temuan. Kamu menemukan sesuatu. Tajiduha kang nemu sapa sira ing luqata lan dhalla. Fa anshidha kemudian diselebarkan, diumumkan. Wala taktumulan orang menyimpan sapa sira. Wala tughayyibulan orang menghilangkan. Fa in wajadta maka nemu sapa sira rabbaha ing yang punyanya. Fa'ad dia kasihin ke yang punyanya. Wa illa kalau tidak ketemu-ketemu dengan orang yang punyanya, fa innama huwa malullah. Fa innama huwa maka mesti utawi mal iku malullah. Wah, kalau gak ada yang punya ya sudah, itu hartanya Allah. Yu'tihi mayyasha, yang akan memberikan Allah kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Nah, di sini ulama fikih berbeda pendapat, berdebat, ya. Kamu nemu barang nih. Barang. Nah, kalau nemu barang, maka harus disebarkan. Pertama itu disebarkan dulu. Ya. Kalau di sini itu taruh di koran. Kasih notis-notis, ya, berita-berita. Siapa sing kehilangan dompet, jangan dikasih tahu isinya, nanti ngaku kabeh. Isinya badekan, gitu kan. Ada sama saya. Silakan. Yang kehilangan dompet, nggak kasih tahu warnanya, nanti ngaku, umpetakan. Kalau sampai ada yang mengatakan 1 tahun, ya, ada yang mengatakan 6 bulan, kalau tidak ada, ya sudah, berarti itu hartanya Allah, yang kemungkinan Allah ngasih kepada siapa saja. Boleh dimiliki. Nah sekarang kalau nemu martabak, martabak mau beli di sing duwe ngendi? Ya, tulung dina wis mampu. Priben kok. Ya pangan bae, pangan. Kayak bakalan mampu kepangan. Tapi bakal ana wong sing duwe dilironi. Tapi niate kah karo mangane kah kita pangan nyambir aja mubadir. Tapi bakal ana wong sing kelangane ya terganti. Nah, sampai setahun lah kasih kelangan martabak mau silang ya wis. Sing rezeki sing Gusti Allah. Tapi kalau lamun anak, nah kalau buah-buahan macam-macam, buah-buahan itu kan tenggang busuknya nggak sama. Ya, maka pelem pirang dina, anggur pirang dina, duren pirang dina, kelapa bisa setahun kok kelapa. Jadi jangan dulu dimanfaatkan. Itu ulama berbeda pendapat tuh. Berapa lama barang itu disimpan untuk dijaga barangkali orang yang punya itu datang. Ari duit si awet, dendong ibadah dikit. Dendong dikit. Awet duit sih. Nah nanti kalau ada yang ngaku
kasihin. Nggak ada yang ngaku. Ya sebenarnya itu duit Gusti Allah. Ya, ngasih sama kamu. Yu'tihi ma yasha. Al-hibatu at-targhibu fiha. Hibah. Apa hibah itu? Anjuran untuk melakukan hibah. Hibah itu apa? Hibah. Pemberian. Hadiah. Psikovirsin itu sendalnya binatang. Kayak sapi itu kan ada sendalnya ya. Terumpahnya tuh ada. Apa namanya? Nah itu bahasa Arabnya itu al-hafirudz zabbah. Hafirudz zabbah itu. Firsin kazabarjan. Zabarj. Walau syikko firsin. Saling memberikan hadiah itu baik. Tuker hadiah. Tuker kado. Tuker kado. Tahadu, saling memberikan hadiah. Kamu ulang tahun, beri. Nanti dianya ulang tahun, beri. Saling memberi hadiah. Itu baik. Ya, anjuran. Karena apa? Karena itu fungsinya untuk melonggarkan kebencian ya, di dalam hati ya. Jadi jangan menghina jarah li jaratiha. Tetangga jangan saling menghina kepada tetangga yang lain. Ya, meskipun dengan kakinya binatang. Maksudnya itu saking remehnya. Ya. Kakinya binatang itu ya. Jadi walau sikofirsin syatin. Meskipun kalau dengkile sikil tempat rumpanya sikilnya kambing itu ya. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabbu, saling memberikan hadiah. Tahabbu, saling mencintai. Ya. Saling memberi hadiah, saling mencintai. Itu. At-tarhibu firruju'i fil hibati. Ya. Ancaman bagi orang yang menarik pemberian. Wah, ar-ruju'u wah ini politisi nih banyaknya nih. Pokoknya lagi usum pemilu banyak membeli. Tapi bakal wis beli dadi dheweke kuana nih. Saya lihat di berita itu ya. Masih karpet sama langgar, dheweke beli dadi karpetnya dijaluk maning. Diminta lagi karpetnya itu gara-gara tidak dibungkuan apa aja beli dadi kita. Loh, harus ngupai aja. Jadi ngupai itu hanya karena supaya pengen dipilih ya. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa lana mislus su'i. Laisa orana iku kadhe kita. Apa mislus su'i padane perkara kang blesak. Alladzi ya'udu kang balik akan. Si kalab fi dalam alladzi fayaqulu maka mangan sapa kalbu ing Allah. Orang yang meminta kembali pemberiannya, meminta lagi, itu sama dengan anjing yang meludahi, yang menjilati muntahnya sendiri. Qala dawu sapa Qatadah radhiyallahu anhu, wala na'lamu al-qai'a ila haram. Dan saya tidak tahu bahwa utah-utahan itu adalah perkara yang haram. Kenapa dihukuminya haram? Orang yang mengambil balik hadiah yang sudah diberikan, itu karena contohnya itu adalah seperti anjing yang menjilati muntahan. Di dalam fikih itu semua muntahan dimakan itu haram. Maka meminta pengembalian hadiah itu adalah haram. Kamu ngasih hadiah sama siapa aja, terus diminta lagi, haram. Itu kata Qatadah, wala na'lamu al-qai'a illa haram. Karena contohnya itu sama Kanjeng Nabinya itu. Ya. Kecuali anjing mau makan sate dikasihin. Nah, beda lagi. Wa an-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu. Qala atani nguwai ingisun sapa Abi Atiyah. Faqalat Umratu bintu Rawaha. La ardo ala ridho
sapa isun hatta tusyida sehingga nakseni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata maka tumeka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya maka dawuh sapa Nu'man, ini istunesun ku akto ibni, memberi sapa isun anak isun min Umrata bin Rawaha, saking Umrah bin Rawaha. Atiyatan satu pemberian, fa amarat maka merintahkan sapa Atiyah, ing isun an asyidaka ya Rasulullah. Supaya nakseni ya, panjenengan ya Rasulullah. Ataitu nakseni sapa isun, ataitu ngupai sapa isun ataitu sa'ira waladika mislahada. Ataitu nguwai sapa isun sa'ira waladika ing sekarine pira-pira anak ira. Mislahada ataitu sa'ira waladika mislahada. Qala la, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Fattaqullaha takwa sapa sira kabeh wa'dilu lan berlaku adillah kamu sekalian baina auladikum antara anak-anak sira kabeh. Qala maka dawuh sapa si Atiyah faraja maka narik. Ya, faradun faradda Atiyah tahu maka nolak. Balekaken ya sapa Atiyah taha ing pemberiannya. Ini cerita tentang seorang sahabat yang memberikan hadiah kepada anaknya, tapi tidak sama. Maka kemudian Rasulullah mengatakan supaya memberi hadiah ke anak itu sama, jangan bedakan. Wah, khatam kita ya? Khatam? Belum, masih banyak masih. Al-Fatihah.